Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu komputer akuntansi. Cuma bedanya kalau di kelas 11 kita belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau di kelas 12 kita belajar tentang perusahaan manufaktur. Di mana kompetensi dasar untuk materi kita hari ini yaitu menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha di mana dia mengoperasikan itu mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang yang jadi untuk dijual. Materi kita yang pertama, penginstalan Mayop. Cara menginstal Mayop sama seperti yang Mayop untuk perusahaan jasa dan dagang, karena dia satu aplikasi. Perusahaan Mayop itu bisa digunakan untuk jasa, dagang, dan manufaktur. Yaitu caranya pertama, download dulu aplikasinya dari Google. Setelah di-download, ubah atau ekstrak ke dalam bentuk folder. Setelah diekstrak, yang bentuk folder tadi diklik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, tunggu sampai proses muncul seperti ini. Setelah muncul ucapan selamat datang pada Mayop, kemudian di next. Setelah di next, ini adalah bentuk dari perjanjian kita menggunakan aplikasi Mayop. Maka pilih accept, artinya kita menerima. I accept, berarti saya menerima. Kemudian setelah diklik I accept, next lagi. Muncullah yang seperti ini. Setelah muncul layar seperti ini, klik complete, kemudian next. Kemudian muncul lagi layar seperti ini, kemudian tekan lagi next. Next lagi. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Kemudian klik finish. Maka muncullah tampilan awal Mayop. Fungsi tampilan awal Mayop ini masih sama, yaitu open, create, explore, what's new, dan exit. Di mana open itu digunakan untuk membuka file yang pernah kita buat sebelumnya. Kalau create, dia membuat file data baru perusahaan. Kalau explore, untuk menjelajahi atau melihat-lihat apa saja yang disediakan oleh Mayop. Kalau what's new, untuk melihat apa sih yang terbaru yang disediakan dari si Mayop ini. Kalau exit, dia keluar. Kemudian kita klik create karena kita membuat awal baru. Maka muncul tampilan seperti ini. Klik next. Ini untuk pengisian data informasi perusahaan. Yang dimana ada company name, address, phone number, fax number, email address. Company name itu kita isi dengan nama perusahaan. Ini contohnya perusahaannya Jamklik Travel, maka diketik dengan Jamklik Travel. Kemudian alamatnya atau address Jalan Sumatera 37 Jember, maka tulis alamatnya Jalan Sumatera 37 Jember. Nomor teleponnya diisi dengan nomor teleponnya 0331335039. Fax numbernya diisi dengan nomor fax 0331335039. Email address, alamat email jamklik@gmail.com. Kemudian setelah diisi, klik lagi next. Ini untuk informasi akuntansinya. Current financial year itu artinya tahun berjalannya transaksi. Maka diisi tahun berapa berjalannya transaksi. Di sini kita contohkan tahun 2016, maka diketik dengan 2016. Last month of financial year, bulan terakhir dari terjadinya transaksi. Seumpamanya di sini bulan terakhirnya itu ada Desember. Maka kita klik Desember. Kemudian conversion month. Kalau conversion month ini bulan terjadinya transaksi. Seumpamanya dia terjadi di bulan Januari, maka kita isi dengan Januari.
Kalau number of accounting period ini, dia terdiri dari 12 dan 13. Kalau kita pilih 12 yang artinya 12, artinya kita memilih transaksinya itu terjadi selama 12 bulan. Kalau kita pilih 13, artinya transaksinya terjadi selama 12 bulan dan 1 bulannya itu untuk pengisian jurnal penyusian. Kemudian setelah diisi, kita klik lagi next. Maka muncullah 3 opsi seperti ini. Di mana arti dari opsi yang pertama, kalau kita mengklik opsi yang pertama, artinya kita akan memulai Mayop dengan data yang sudah disediakan Mayop, data perusahaan yang sudah disediakan Mayop, tetapi dengan memilih badan usahanya. Kalau seandainya kita mau milih jasa, maka pilih jasa. Kalau kita mau pilih dagang, maka kita pilih dagang. Kalau kita mau manufaktur, maka pilih manufaktur. Kalau kita pilih yang kedua, artinya kita akan mengimport data dari Excel, di mana datanya itu harusnya kita buat terlebih dahulu di Excel. Setelah kita buat di Excel, baru bisa kita import, maka kita klik yang kedua. Kalau kita memilih yang ketiga, artinya kita ingin memulai Mayop dengan data perusahaan yang disediakan Mayop juga, tetapi tidak memperhatikan badan usahanya. Dia tidak harus kita pilih, harus jasa, harus dagang, mau manufaktur, itu terserah kita. Yang penting kita mulai aja. Nanti perusahaannya itu terserah kita, nggak ada kita tentukan. Maka kita memilih yang ketiga aja, biar nggak ada peraturannya. Kita klik next setelah mengklik opsi ketiga. Kalau mau mengklik opsi pertama juga boleh. Yang kedua ya kalau sudah disediakan datanya di Excel juga boleh. Kemudian klik next. Ini tahapan untuk menyimpan file. Seandainya kita mau mengubah nama data Mayop yang kita sediakan tadi, klik change. Setelah diklik change, pilih lokasi penyimpanan, ubah nama sesuai yang kita inginkan. Sudah, kemudian di save, kemudian setelah itu klik lagi next. Maka akan tampil menu yang seperti ini. Maka kita pilih command center. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Untuk tahap yang seperti ini, nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Semoga dari materi yang sudah Ibu paparkan, kalian pelajari dan kalian dengarkan dan kalian pahami. Jika masih kurang, bisa dibaca bukunya dan bisa bertanya kepada Ibu. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan kerjakan tugasnya, dikumpulkan, serta dikirimkan. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Sebelum menutup, marilah berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.